Shalom shalom, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam One Way Ministry. Bersama Tuhan Yesus kita bisa, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, semangat, semangat, semangat. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan, dan Dia sendiri melalui Roh Kudusnya menuntun roh kita untuk tetap berjalan di dalam tuntunan rohnya, bukan di dalam keinginan daging kita yang membuat kita semakin jauh daripada Allah. Ya, oke saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama Tuhan, hidup di dalam roh dan di dalam daging. Ini memang dari dulu sejak awal ya, One Way Ministry ini ada. Allah ingin membongkar hidup-hidup kita ini supaya bisa membedakan hidup di dalam tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus atau hidup di dalam keinginan hawa nafsu kita, yaitu hidup di dalam daging. Ya, pada intinya itu sebetulnya ya Tuhan sudah katakan daging itu lemah saudara, tetapi roh itu yang memberi kekuatan. Makanya di firman Tuhan kan dikatakan di dalam Roma itu ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, bukan biarlah dagingmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Makanya orang-orang yang melayani Tuhan di dalam kedagingannya, mereka akan jatuh dalam berbagai macam-macam pencobaan. Tetapi kalau mereka benar-benar hidupnya di dalam tuntunan Roh Kudus melayani Tuhan, pasti menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, Bapa di dalam kerajaan surga, kami yakin dan percaya Engkau yang mengawali, Engkau yang mengakhiri, bahkan Engkau yang memfirmankan firman ini kepada setiap pendengar, viewer. Shalom, Tuhan memberkati. Kami yakin dan percaya semuanya Engkau kerjakan dalam kesempurnaan-Mu. Dan kami yakin tidak ada kuasa apapun yang sangat melawan kuasa-Mu, karena kuasa-Mu lebih besar daripada kuasa ilah zaman ini. Dan yang sakit disembuhkan, yang ekonominya porak-poranda dipulihkan, dan orang yang terikat dalam kedagingan sudah dipulihkan, hidup di dalam roh. Haleluya, amin, shalom. Oke, saudara, kita akan belajar di dalam Roma pasal 8 ya, ayat yang ke-6 sampai ke-9, apa yang Allah inginkan di dalam ini. Tapi saya lebih baiknya kalau bisa dibaca di dalam Roma pasal 8 itu semuanya saudara ya. Shalom, Tuhan ya, memberkati. Saudara, semuanya apa istilahnya, dibaca pelan-pelan ya, kemudian direnungkan pelan-pelan supaya kita mengerti apa arti hidup di dalam roh dan di dalam daging ya. Kalau orang hidup di dalam roh itu orang yang hidupnya penuh sukacita dan selalu dengan sukacita, karena kerajaan Allah sudah ada di dalam dirinya ya. Seperti pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus telah ajarkan melalui khotbah-khotbah yang sudah ada di season-season sebelumnya saudara ya. Nanti bisa belajar di sana, dibaca lagi, direnungkan, dibaca lagi, direnungkan firman Tuhan. Jangan lihat hamba Tuhannya saudara, lihatlah firman Tuhannya yang berkuasa mengubah hidupmu, merubah pola pikirmu. Shalom, Tuhan memberkati. Tuhan. Ini nggak apa-apa saudara, itu setiap ada SMS atau WA masuk, itu pasti itulah kata-kata yang saya ucapkan bagi orang yang mengirim SMS atau WA ke saya ya. Jadi shalom, Tuhan memberkati ya. Meskipun mereka nggak tahu, itulah doa saya kepada mereka bahwa damai sejahtera Allah selalu melimpah atas mereka ya. Makanya jangan kalau apa itu biasanya orang-orang kalau terima WA atau terima apa gitu ya, terima bel gitu kan, biasanya kan ada lagu-lagu duniawi atau apa gitu ya. Tapi itu terserahlah, tiap-tiap pribadi itu memang beda-beda. Tiap orang itu memiliki karakter, karunia, dan jamahan Tuhan, hikmat yang dari Tuhan masing-masing. Makanya talenta kita itu berbeda, yang saling melengkapi saudara. Perbedaan itu bukan untuk saling bermusuhan atau menjelekan satu dengan yang lainnya, tetapi saling melengkapi. Sandal itu harus kanan dan kiri, telinga harus kanan dan kiri gitu ya, mata harus kanan dan kiri gitu ya. Jangan tangan harus kanan dan kiri gitu, jangan tangannya kanan semua, kiri semua ya. Itu enggak melengkapi saudara. Orang malah takut, loh kok aneh gitu ya. Makanya kalau kita hidup mau sempurna itu mau menghargai pendapat orang lain dan tidak membenarkan diri sendiri saudara. Saya memang memiliki karunia yang berbeda dengan hamba-hamba Tuhan yang lain ya. Inilah karunia saya, yaitu firman-firman Tuhan yang sederhana, yang kita mudah pahami ya, dan firman itu sudah menjadi dalam hidup saya, dan saya akan bagikan gitu kepada saudara-saudara semua yang mendengarkan firman ini. Dan saya yakin percaya
baik viewer maupun YouTuber itu semua Tuhan yang kirim, yang menggerakkan mereka untuk menonton channel di One Way Ministry ini ya. Saya percaya bahwa tidak ada kuasa lain selain kuasa Tuhan yang membuat kita semakin kita cinta hidup di dalam roh. Kalau kita nggak cinta di dalam roh, kita hidup di dalam daging, itu bukan keinginan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Makanya gini loh saudara ini ngoyak dunia ya toh, sekolah sing pinter, balik itu cari uang yang banyak. Pada saat kita meninggal nggak ditanyakan itu saudara sama Tuhan ya. Yang ditanyakan Tuhan itu mana kasihmu, mana perbuatanmu, mana Matius 22 ayat 37 dan 39. Bukti bahwa kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan, yaitu mengasihi samamu manusia seperti diri sendiri. Bukankah hidup kita seringnya, saya dulu seperti itu saudara, sukanya menyenangkan diri kita sendiri, bekerja untuk diri kita, memuaskan diri kita, dan egois. Kita punya istri, punya anak, harus kita kuasai. Mereka harus nurut saya karena saya yang membiayai, saya yang punya uang. Kamu mau tidak mau harus nurut sama saya imam keluarga. Begitu saudara, itu namanya kedagingan semua. Makanya baca di dalam Galatia 5 ayat 19. Kalau kita masih ada di dalam Galatia 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita hidup di dalam daging. Tetapi kalau kita hidup di dalam roh, pasti kita hidup di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 24 ya. Jadi itulah peranan Tuhan ingin mengajarkan kita hidup di dalam roh. Memang ini pembukaannya sangat panjang, cerewet sekali ini buat hamba Tuhannya ini ya. Jadi tidak apa-apa, tapi yang penting pengalaman hidup saya ini tetap akan saya sharekan. Dan ini penting. Nanti kalau kita hidup di dalam roh ya, nanti kalau orang-orang ngomong masalah kedagingan, kamu dihina, direndahkan, hidupmu apa? Wong dhisik uripe sugih penak, saiki malah kerjaane gur dodol wedangan. Apa iku? Hidup dalam Tuhan kok malah jadi miskin. Ndak saudara, ndak miskin. Ya, Tuhan selalu cukupkan ya. Jangan dikira pekerjaan yang kecil itu sepele semuanya. Tidak, Tuhan itu mengajarkan kita memang diproses dari hal yang dari saya dinolkan lagi sama Tuhan. Saya harus buka wedangan ini dengan hasil yang kecil ya. Tuhan itu mengajarkan, Bang, kowe iki kan sik urung iso nyekel duit gede. Buktine dhisik pada saat tak berkati selama 7 tahun, uang besarmu kemana? Ya toh, kan tidak bisa memanage dengan baik. Lah pada saat sekarang ini saya jual wedangan saudara. Lah ini Tuhan memberikan memanage saya untuk perkara-perkara yang kecil. Setia ndak dalam perkara yang kecil? Kalau setia dalam perkara yang kecil, kamu nanti akan diberi perkara yang besar. Ya, tinggal tunggu waktunya Tuhan saja gitu ya. Jadi jangan merasa bahwa yang penting itu kita bekerja dan bisa menjadi berkat bagi orang. Loh saudara, kalau nggak percaya ya, semua kalangan dari miskin sampai kaya saya layani di wedangan saya itu dengan sama, nggak ada bedanya. Keinginan mereka seperti apa, saya seperti pelayan mereka, saya pembantu mereka. Itulah belajar merendahkan diri. Tidak mudah orang untuk melakukan hal itu, tetapi saya mau karena memang Tuhan yang membentuk saya seperti itu ya. Makanya hidup di dalam daging itu adalah maut kata Tuhan ya. Nanti baca aja di dalam Roma pasal 6 yang akan kita bahas ya. Ini baru pembukaan aja sudah 8 menit ini saudara. Ini nanti nggak selesai-selesai, tapi ya nggak apa-apa lah, nanti jadi season 1, season 2, season 3 begitu ya. Karena akan saya bahas satu-satu ya. Itu begini saudara, di dalam wedangan itu ternyata saya diajar untuk merendahkan diri saudara. Yang melayani orang semuanya cerewet-cerewet ya, mintanya ini minta ini, minta itu, tetapi nggak apa-apa, semua saya layani. Saya dengan rendah hati, dengan membuka hati saya untuk menerima. Lah jenengan pripun, pinginnya pripun gitu. Jadi saya apalkan itu setiap 1.000 keinginan orang ya nggak apa-apa, sudah saya apalkan keinginan mereka. Oleh bapak ini inginnya begini, kalau bapak ini begini, ya saya layani sesuai keinginan mereka. Dan ternyata itu berhasil saudara. Sampai sekarang pun mereka akhirnya suka, cinta gitu ya. Oh, kalau datang saya sudah langsung hafal. Oh, bapak ini bikinnya wedangan seperti ini, bapak ini minumnya seperti ini, bapak ini seperti ini, begitu. Melayaninya seperti ini gitu. Ada lagi orang yang sukanya cabai, kalau nggak ada cabai nggak jadi beli. Oh, ada loh saudara. Ini aneh tapi nyata, tapi begitu saudara. Makanya kita harus menyediakan semua. Satu orang keinginan saya penuhi ya.
Ingat dulu ada orang pengen soda gembira, itu cuma satu orang, kenyataannya ya bisa laku. Sekarang ya agak rame ya ada soda gembira itu, padahal dulu saya nggak menyediakan, saudara. Jahe dulu saya nggak menyediakan, saya sediakan, ya rame juga akhirnya. Jadi dari satu orang itu Tuhan bisa memberkati jadi banyak orang yang mau gitu loh. Tape dulu permintaan satu orang, sekarang yang beli banyak banget. Wedang tape itu sangat enak sekali ternyata, saudara. Wedang tape ketan putih itu, habis itu kita masukin gelas, kasih gula, kasih air panas saja itu, saudara. Ya, itu dulu cuma satu orang yang ingin, tetapi setelah saya sediakan banyak orang yang suka juga gitu loh. Kalau teh sama es teh itu kan sudah wajar, es jeruk itu sudah wajar, semua orang pasti sudah suka lah, saudara. Cuma nanti enak pandaknya lah, ramuan kita di tehnya itu kan tiap-tiap wedangan memiliki ciri khas khusus. Nah itulah talenta-talenta Tuhan yang berikan ke saya masalah itu. Dan jangan ngoyak secara kedagingan. Kalau kita hidup dalam daging pasti jengkel, saudara. Bisa tutup itu wedangannya, karena cerewet-cerewet. Semua yang beli itu mintanya begini, mintanya begini, mintanya begini. Tetapi kalau menurut saya nggak cerewet, itu usul mereka, saya ingin dilayani seperti ini. Lah makanya jadi hamba Tuhan itu harus bisa mengerti 1000 karakter seseorang untuk bisa mengerti orang lain, dan kita melayani sesuai keinginan mereka. Dan kita jangan lupa, kita doakan terus supaya mereka dapat hidayah hikmat dari Tuhan, supaya mereka dijamah Tuhan, supaya hidupnya tidak dalam kedagingan. Kan keinginan kedagingan ya seperti itu, minta dilayani orang lain tetapi dia tidak memikirkan orang lain. Orang lain rekoso, menurut dia itu ya itu kewajibanmu begitu ya. Tetapi kalau di dalam Tuhan kan tidak begitu, saudara. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita menjadi rekoso untuk orang lain, karena Tuhan katakan cintai sesama manusia seperti diri sendiri. Dan itu sudah saya lakukan di wedangan, dan itu happy saja, saudara. Setiap hari pun kerja rasanya nggak terasa, jamnya terasa cepat. Dari tahu-tahu udah jam 2 siang saya siap-siap sampai jam 11 malam, sampai jam 12 malam, bahkan sampai jam 1 malam. Kemudian saya istirahat sebentar, kemudian jam 3 saya bangun, saya berdoa sampai jam 6 pagi. Setelah jam 6 pagi saya tidur lagi biasanya, saudara, sampai jam 11. Jam 11 saya bangun lagi, baru gitu ya mungkin masak itu buat anak-anak, atau bersih-bersih rumah, beres-beres rumah. Setelah selesai itu sudah tahu-tahu jam 2. Jam 2 terus kemudian saya siap-siap wedangan lagi. Itu pun kalau seperti itu, tahu-tahu pagi ada orang yang ngebel, Mas Bambang, parabolaku tolong dibenerin. Ya sudah, jam 8 saya kerja parabola sampai jam 12 atau jam 1 nanti saya pulang, karena jam 2 harus siap-siap siap-siap untuk wedangan. Begitu loh, saudara. Ya unik tapi asik lah, saudara. Jadi hamba Tuhan juga jadi pelayan masyarakat itu. Ya itulah, jangan keinginan kita yang harus kita eksplor ke mereka gitu loh. Tetapi kita mendoakan pribadi-pribadi mereka yang kecintaannya kedagingan ini, supaya mereka cinta kepada Tuhan melalui doa-doa syafaat, saudara. Nah itulah melalui doa-doa pagi, melalui doa syafaat itulah Tuhan memperkenankan kita untuk mendoakan sebanyak orang yang datang di wedangan saya yang tidak saya kenal. Saya doakan semuanya satu persatu. Ya itulah, memang karunia kita itu berbeda-beda. Makanya mungkin Anda atau saudara-saudara nggak bisa sama dengan saya, tetapi saya yakin karunia kita saling melengkapi seperti ini ya. Jadi tangan kita bisa begini. Coba kalau tangan kita sebelah kanan sama sebelah kanan, kan nggak bisa begini, saudara. Nggak bisa enak gini. Mau berdoa nggak bisa, saudara. Lucu kan berarti. Ini gimana gitu. Makanya perbedaan itu jangan dianggap suatu permusuhan, tetapi perbedaan itu saling melengkapi, dan kita saling untuk kemuliaan nama Tuhan sebagai anggota-anggota tubuh Kristus ya, saling memaafkan, saling mendoakan, saling berbagi, dan saling mengisi ya. Itu untuk pembukaan session firman Tuhan pada saat hari ini, yaitu mengenai hidup di dalam roh dan daging ya. Nanti pada session berikutnya saya akan membahas tentang Roma 8 ayat 6. Sebetulnya saya mau membahas Roma 8 ayat 6 dan 8 ya, tetapi Tuhan gerakkan saya untuk membicarakan ini dulu, supaya kita mengerti bahwa hidup ini adalah melayani seperti Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus katakan, kamu harus mikul kuk ya, mikul salib seperti Kristus, yaitu ya ini kerendahan hati, pelayanan yang memiliki penguasaan diri,
menuruti semua keinginan pelanggan dan menyenangkan hati mereka, ya. Keinginan mereka apa kita layani. Jadi nggak bisa, oh ya gak iso, pokoknya aku punyanya seperti ini ya sudah. Nah makanya ini rada aneh saudara. Makanya saya ya ada nih wedangan saya seperti ini, mereka pinginnya seperti apa, saya layani seperti keinginan mereka. Dan itu pun ternyata tidak sulit kalau kita sudah melakukan satu demi satu, ya nggak sulit, semuanya akhirnya bisa apal gitu saudara. Tetapi kalau kita nggak mau jalani brek semua bareng, itu akan terasa banyak. Tetapi kalau kita jalani, oh ya wong ini senengane ngene, ya wis begitu dia datang ya kita sudah apal gitu ya. Nah itu namanya kerendahan hati, melayani secara rohani. Dia biar secara daging, keinginannya biar secara daging, nggak masalah. Kita melayani dia secara rohani. Kalau kita secara daging kita jengkel loh saudara. Kita iso mangkel juga loh. Ya wong cerewet men gak gelem yo ora satu kene kan. Biasanya kita bisa seperti itu loh karena cerewetnya ya. Padahal makan itu paling cuma berapa sih? 4.500, 5.000 saudara. Tetapi Tuhan katakan dari hal yang kecil kamu bisa setia, bisa melayani dengan kerendahan hati, kamu itu keset Bambang, kamu itu keset. Saya diingatkan Tuhan terus, kamu itu keset, kamu itu hamba Tuhan, kamu pelayan Tuhan, kamu itu diinjek-injek orang untuk membersihkan kotoran mereka di kamu. Dan kamu itu harus menerima kotoran mereka, dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian kamu bawa di dalam doa kepadaku, kemudian doa itu aku yang mengerjakan. Nah itu loh saudara, ikut Tuhan itu aduh simple penak ya toh, semua itu Tuhan yang kerjakan, kita nggak ikut mengerjakan saudara. Makanya banyak orang yang salah bekerja dan berdoa. Ya bekerja dan berdoa, kayak saya berdoa terus dikasih hikmat harus buka wedangan, ya saya harus bekerja wedangan. Tetapi ingat loh saudara, saya bisa bekerja itu karena roh Tuhan yang masih diberikan hidup di dalam diri saya. Tetapi kalau saya nggak diberi roh hidup, kita diambil rohnya sama Tuhan, kita mati, nggak bisa bekerja wedangan juga kan saudara. Nah itu semua karena Tuhan, bukan karena hebatnya kita. Oh, manusia kan sering berbicara seperti itu, mesti ngomongnya, oh yo harus bekerja, harus usaha, harus begini ya. Tapi kalau roh Tuhan nggak ada di dalam dirimu, bisa nggak kita hidup? Nggak bisa. Masuk 2x1 saudara, meninggal kita sudah nggak bisa berfungsi. Mbok kita dikeploki gitu ya, namanya orang mati ya diam aja. Nah itu loh saudara, makanya jangan merasa bahwa semua itu karena kita. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita ya. Semua itu karena anugerah, pemberian Tuhan. Ya jangan merasa hebat. Saudara bisa berdoa, bisa melakukan aktivitas, bisa berpikir jernih, bisa melakukan sampai saat ini, itu semua adalah pemberian Allah saudara, bukan kehebatanmu. Makanya Tuhan katakan, Tuhanlah yang membuat kamu kaya, Tuhanlah yang membuat kamu hidup damai sejahtera, hidup dan di dalam damai sejahtera Allah. Kerajaan Allah hadir dalam hidupmu jika engkau hidup di dalam roh. Oke, kita nanti akan bahas pada sesi berikutnya bahwa hidup di dalam roh itu yang berkenan di hadapan Tuhan di dalam Roma 8 ayat 6 dan 8. Saya percaya bahwa ini firman ini, kesaksian saya yang sederhana tadi bisa membuat kita semakin mengerti bahwa di dalam diri kita itu nggak ada apa-apanya. Yang hebat adalah Allah kita yang perkasa, Tuhan Yesus Kristus yang selalu melakukan mujizatnya, melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun di dalam kehidupan kita melalui pertolongan Roh Kudus ya. Jadi Roh Kudus itu yang membuat kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan nggak percaya Roh Kudus ya. Itu jikalau Roh Kudus nuntun rohmu, kamu akan hidup seperti saya saudara, bahagia. Mbok dihina orang ya nggak apa-apa, ya toh diejek orang nggak apa-apa, melakukan jual wedangan disalah-salahkan sama orang semua ya nggak apa-apa ya. Karena kita ini namanya orang harus rendah hati ya, harus belajar kerendahan hati, harus tulus ya. Ingat, lakukan segala sesuatu karena cinta yang Allah berikan, cintanya, kasihnya kepada kita, dan kita melayani sesama ya, karena cinta, bukan karena dagingmu. Kalau karena kamu dagingmu pasti jengkel kamu nanti.
kamu nanti nggak tahan lama. Dalam pelayananmu, melayani Tuhan pun, kalau kamu melayani secara daging tidak dalam tuntunan Roh Kudus, mesti nggak awet, saudara. Ya, pasti males. Ya, memberitakan firman Tuhan pasti males. Allah paling ya podo wae. Padahal itu adalah tipu muslihat tipis supaya kamu tidak di dalam terang Tuhan. Oke, sampai ketemu dalam pelayanan One Way Ministry berikutnya yang akan kita bahas ya. Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Amin, haleluya. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini dengan berkat-berkat Allah yang sudah tingkat-tingkat langit surgawi sudah Kau bukakan untuk mencukupi kami. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Sampai ketemu dalam One Way Ministry berikutnya bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya, amin.